Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di sini 5 cara agar bisnis kamu sukses. Cara yang pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan cara kerja keras dalam menjalaninya. Ya, jadi kalau kamu ingin sukses dalam menjalankan bisnis kamu, guys, hal utama yang harus kamu lakukan adalah dengan cara bekerja keras dalam menjalaninya, guys. Ya, jadi yakinlah kalau kamu menjalankan bisnis kamu dengan kerja keras, pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal dan pastinya akan menghasilkan hasil yang memuaskan, ya. Jadi mungkin sudah sering kamu lihat ya di luaran sana, kamu lihat banyak para pembisnis yang sudah sukses dalam menjalankan bisnisnya, guys, ya. Itu yakinlah mereka menjalankannya dengan penuh kerja keras, ya. Karena sangat mustahil kalau bisnis yang dijalankan seseorang itu ya menuju kesuksesan tanpa ada sikap kerja keras, yaitu sangat mustahil banget ya. Yang pastinya ya mereka pasti menjalankannya dengan bekerja keras ya. Artinya dalam bekerja keras kamu nggak perlu kerja dari pagi sampai pagi lagi, guys ya. Yang pastinya kamu harus atur waktu kamu. Yang pastinya kamu harus kerja keras dalam menjalaninya ya. Kamu harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis kamu agar bisnis kamu menuju titik kesuksesan ya. Yang pastinya kamu harus tetap semangat dan kamu harus bekerja keras dalam menjalaninya ya. Hal yang kedua yang harus kamu lakukan adalah kamu harus sabar dalam menjalaninya, guys ya. Jadi cara kedua ini adalah cara yang harus kamu terapkan ya dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya. Selain kerja keras tadi, kamu juga harus bersikap sabar dalam menjalaninya ya. Karena tanpa ada sikap kesabaran ini sendiri, yakinlah bisnis yang kamu jalani itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, guys ya. Artinya sikap kerja keras itu sendiri akan sia-sia tanpa ada sikap kesabaran yang ada pada dirimu ya. Jadi kamu harus mulai belajar bersabar dalam menjalani bisnis kamu, guys ya. Jadi kerja keras disertai dengan kesabaran, saya yakin bisnis yang kamu jalani saat ini akan membuahkan hasil yang maksimal dan pastinya akan memuaskan buat kamu yang menjalaninya ya. Yang pastinya kamu harus sabar dalam menjalaninya dalam situasi dan kondisi apapun ya, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Kamu harus lebih ekstra tingkatkan kesabaran kamu dalam menjalankan bisnis kamu, guys ya. Karena kesabaran ini sangat dituntut dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya, baik itu dia bisnis online ataupun bisnis konvensional. Kamu harus sabar dalam menjalankannya, guys ya. Yang pasti yakinlah apapun yang terjadi pada bisnis kamu, kamu mampu untuk menghadapinya ya. Cara yang ketiga yang harus kamu lakukan agar bisnis kamu sukses adalah dengan cara fokus dalam menjalaninya, guys ya. Jadi fokus ini juga adalah sikap yang harus kamu terapkan dalam kamu menjalankannya ya. Karena tanpa ada sikap fokus dalam menjalankan bisnis kamu, yakinlah bisnis yang kamu jalani itu akan jauh dari yang namanya kesuksesan ya. Karena kalau kamu tidak fokus, gimana dengan nasib bisnis yang sedang kamu jalani ya. Artinya kamu jangan terlalu memikirkan banyak bisnis di waktu yang bersamaan, guys ya. Artinya kamu harus fokus dengan satu bisnis itu lebih baik dibanding kamu fokus dengan banyak bisnis tapi secara bersamaan ya. Boleh kamu pikirkan bisnis yang lain, tapi alangkah baiknya setelah bisnis satu yang kamu jalani saat ini itu sudah ada perkembangan, bahkan sudah menuju titik kesuksesan ataupun sudah ada kemajuan. Yang pastinya kamu membuka cabang bisnis itu tidak dilarang ya, bahkan sangat dianjurkan buat para pembisnis ya. Dikarenakan dengan kamu membuka cabang di tempat lain itu akan lebih memajukan bisnis kamu ya. Yang pastinya juga akan lebih menambah income kamu dalam menjalankan bisnis kamu ya. Yang pastinya kamu harus fokus dalam menjalaninya. Fokus dalam satu bisnis itu lebih baik ya dibanding fokus banyak bisnis tapi dalam satu waktu ya. Yang pastinya itu akan membuat kamu tidak fokus dalam menjalankan bisnis yang sedang kamu jalani, guys ya. Jadi sikap fokus ini sendiri juga sikap yang harus kamu terapkan dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya. Fokus dengan bisnis sedang kamu jalani itu lebih baik ya daripada kamu
fokus dengan hal-hal yang bisa membuat bisnis kamu itu tidak maju ya. Yang keempat, cara yang harus kamu lakukan agar bisnis kamu maju adalah kamu harus konsisten dalam menjalankan bisnis kamu guys ya. Jadi kamu berbisnis itu harus didasari dengan sikap konsisten guys ya. Jadi tanpa ada sikap konsisten, yakinlah bisnis yang akan kamu jalani itu akan sia-sia ya, karena akan terhenti di tengah jalan guys ya. Karena dalam kamu berbisnis itu berbagai situasi dan kondisi akan kamu alami ya. Jadi kamu harus konsisten untuk dalam menjalankan bisnis kamu ya. Jangan gampang menyerah apalagi putus asa ya, karena kalau kamu tidak memiliki sikap konsisten dalam menjalaninya, putus asa dan gampang menyerah adalah dua sikap yang akan melanda pada diri kamu dalam menjalankan bisnis kamu ya. Itu artinya kalau kamu tidak punya sikap konsisten dalam menjalankan bisnis kamu yakinlah akan terhenti di tengah jalan ya. Itu artinya kamu tidak akan sukses dalam menjalankan bisnis kamu ya. Nah, cara yang kelima yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat manajemen keuangan bisnis kamu ya. Dan kamu juga harus menabung dari hasil yang kamu dapat ataupun dari income yang kamu dapat guys ya. Jadi di luar sana itu dari pengalaman banyak sekali ya, banyak sekali dari para senior ya, dari para rekan-rekan pembisnis saling sharing. Ternyata manajemen keuangan ini sendiri itu perlu guys dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya. Itu artinya kamu tidak boleh mencampur adukkan ya antara keuangan pribadi kamu dengan keuangan hasil dari bisnis kamu ya. Artinya manajemen keuangan ini juga sangat menentukan ya bisnis kamu akan sukses atau tidak ya. Jadi alangkah baiknya kalau kamu itu membuat manajemen keuangan kamu guys ya. Jadi manajemen keuangan ini sendiri itu tidak perlu bisnis yang sudah besar guys ya. Jadi buat kamu para pemula sekalipun, kamu harus menerapkan dan membuat manajemen keuangan dalam kamu menjalankan bisnis kamu guys ya. Jadi dari modal utama ya, dari pengeluaran pembelian produk tahap kedua dan tahap-tahap selanjutnya itu harus ada catatan tersendiri guys ya. Terlebih catatan keuntungan kamu dalam menjalankan bisnis kamu ya. Jadi jangan kamu campur adukkan antara modal dengan hasil yang kamu dapatkan dari kamu berbisnis ya. Artinya antara modal dan keuntungan ya, alangkah baiknya itu dipisah guys ya. Jadi tidak campur aduk antara uang modal dan uang hasil dari bisnis yang kamu jalankan ya. Artinya keuntungan kamu harus kamu sisihkan dan uang modal kamu menjalankan bisnis kamu harus kamu sisihkan juga ya. Artinya jangan kamu campur adukkan ya. Jadi agar kamu tahu ya, agar kamu tahu uang modal dan uang keuntungan kamu dalam menjalankan bisnis kamu ya. Jadi jangan sampai ya kamu tidak mengetahui uang modal kamu, dan jangan sampai kamu tidak mengetahui keuntungan kamu dalam menjalankan bisnis kamu ya. Karena di luar sana hal yang sering terjadi adalah mencampur adukkan antara modal utama dan keuntungan ya. Artinya kalau uang sudah dicampur adukkan guys ya, biasanya itu kalau sudah terpakai kita untuk mengingatnya kembali ya itu akan susah ya. Jadi manajemen yang seperti ini juga adalah manajemen kecil dan sering diabaikan oleh para pembisnis ya. Jadi kamu harus membuat manajemen keuangan kamu itu lebih baik ya, yang pastinya akan ada detail-detail ataupun rincian-rincian tentang keuangan kamu ya. Jadi terarah keuangan kamu itu dikemanakan saja ya. Yang pastinya manajemen keuangan ini juga adalah hal penting yang harus kamu terapkan dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya. Selain manajemen keuangan ini sendiri, kamu juga harus menyisihkan ataupun menabung income yang kamu dapat dalam menjalankan bisnis kamu guys ya. Artinya dalam keuntungan kamu dalam menjalankan bisnis ya, kamu harus menyisihkannya
kurang lebih 50% dari hasil yang kamu dapat guys ya, dari keuntungan kamu ya. Kamu harus menyisihkan ataupun menyimpannya ataupun menabungnya 50% dari hasil yang kamu dapat guys. Ya ini untuk apa? Untuk antisipasi saat bisnis kamu sedang mengalami kendala ataupun lagi sepi guys ya. Jadi sikap menabung ini juga sangat menentukan kesuksesan dalam kamu menjalankan bisnis kamu guys ya. Jadi biasanya orang-orang yang suka menabung ini ya, itu lebih teliti dan lebih bisa mengarahkan keuangannya ya. Yang pastinya kamu harus mulai belajar menabung ya, terlebih saat kamu menjalankan bisnis kamu ya. Alangkah lebih baiknya kalau kamu sisihkan uang hasil pendapatan kamu dalam menjalankan bisnis dan pastinya kamu tabung ya. Yang pastinya kalau kamu sudah menabung, pasti kamu akan belajar hidup hemat dan pastinya ini akan membuat bisnis kamu sukses guys ya. Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang guys ya. Artinya jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan kamu guys ya. Yang pastinya kamu harus bisa mengatur keuangan bisnis kamu ya, agar bisnis kamu bisa menuju titik kesuksesan. Yang pastinya manajemen keuangan dan menabung ini juga adalah hal yang harus kamu jalankan ataupun kamu terapkan dalam kamu menjalankan bisnis kamu ya. Jadi kamu harus terapkan 5 hal ini agar bisnis kamu bisa menuju kesuksesan ya. Yang pertama tadi adalah kamu harus kerja keras dalam menjalaninya. Yang kedua, kamu harus sabar dalam menjalaninya guys. Nah, yang ketiga sendiri, kamu harus fokus dalam menjalankan bisnis kamu ya. Yang keempat, kamu harus konsisten dalam kamu menjalankan bisnis kamu. Dan yang kelima, kamu harus membuat manajemen keuangan bisnis kamu. Dan pastinya kamu harus menabung dari income yang kamu dapat dari kamu berbisnis ya. Yang pastinya kalau 5 hal ini kamu terapkan dan kamu jalankan, saya yakin bisnis yang kamu jalankan saat ini itu akan menuju kesuksesan guys ya. Yakinlah sesuatu hal, terutama dalam kamu berbisnis, kalau kamu dasari dengan kerja keras, kesabaran, fokus dalam menjalaninya, konsisten, dan menerapkan sistem menabung, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pastinya bisnis yang kamu jalani akan menuju kesuksesan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan semoga kamu tetap semangat dalam menjalankan bisnis kamu. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya, Dika Donald, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.